Shalom Aleichem. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perayaan Yom HaBikurim, kita akan kembali bersama-sama belajar Torah dan mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang kum atau bangkit. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-28, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara sekalian. Silakan saudara simak dengan baik-baik. Di situ dikatakan, dan setelah lewat hari Sabat, saat fajar menyingsing pada hari pertama pekan itu, Miriam Magdalene dan Miriam yang lain datang untuk menengok kubur itu. Dan lihatlah, sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi, karena seorang malaikat Yahweh ketika turun dari Syamayim, sambil menghampiri, dia menggulingkan batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya. Dan rupanya seperti kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan karena rasa takutnya, mereka yang sedang menjaga itu tergoncang dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari lihatlah tempat itu, tempat di mana Elohim dibaringkan. Dan dengan pergi cepat-cepat katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan lihatlah, Yesua mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tidak terasa saudara, hari ini kita sudah masuk dalam perayaan hari raya yang ketiga, yaitu hari raya Yom HaBikurim. Yom HaBikurim itu disebut juga dengan hari raya apa saudara? Hari raya buah sulung. Dan sekali lagi saya ulangi, dan apa yang saya ulangi ini secara khusus saya tujukan untuk kekristenan dan Katolik yang ada di luaran sana, yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ulangi, seharusnya inilah hari raya yang dirayakan oleh kekristenan dan Katolik untuk memperingati kebangkitan Yesua. Bukan Paskah yang dipakai untuk memperingati kebangkitan Yesua. Tetapi seharusnya Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung itulah yang dirayakan juga oleh kekristenan dan Katolik untuk memperingati kebangkitan Yesua. Kenapa saya katakan seharusnya yang dirayakan kekristenan dan Katolik itu Yom HaBikurim, bukan Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesua? Karena Yesua itu menggenapi hari raya ini dengan kebangkitannya. Yesua itu yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya. Hari rayanya tadi disebut hari raya buah apa? Buah sulung. Itu ada artinya saudara. Artinya Yesua itu sebagai yang sulung juga. Yang sulung itu artinya yang apa sih? Yang pertama bangkit dari kematian. Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesua itu bukan dirayakan dengan Pesach atau Paskah, tapi kebangkitan Yesua yang benar dirayakan dengan hari raya Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita berbicara tentang kebangkitan,
ada satu hal yang sangat perlu saya katakan untuk kita ketahui. Bahwa kebangkitan Yesua itu tidak hanya menggoncang dunia orang mati. Kebangkitan Yesua itu tidak hanya menggoncang dunia alam maut. Tetapi kebangkitan Yesua itu juga menggoncang dunia iman percaya lain, secara khusus iman percaya atau agama yang tidak percaya kepada Yesua. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kebangkitan Yesua rupanya itu sangat menggoncang dunia iman percaya lain. Tidak hanya menggoncang dunia kematian, dunianya orang mati. Dan tidak hanya menggoncang dunia alam maut atau dunianya setan. Alias yang tergoncang itu tidak hanya setan, saudara. Tetapi iman percaya dan iman percaya lainnya yang tidak percaya kepada Yesua, dunia mereka itu juga ikut tergoncang. Banyak orang-orang, saudara, yang tadinya tidak percaya kepada Yesua, tetapi setelah Yesua itu bangkit dari kematiannya, mereka jadi percaya kepada Yesua. Lalu mereka menjadikan Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat kebangkitan Yesua itu tidak hanya menggoncang dunia orang mati dan dunia alam maut. Tetapi kebangkitan Yesua itu juga menggoncang dunia iman percaya lain yang ada di dunia ini. Apapun itu iman percayanya selain yang percaya kepada Yesua. Sehingga mereka yang tadinya tidak percaya Yesua itu Tuhan, sekarang mereka percaya, saudara, bahwa Yesua itu memang Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kok mereka percaya, saudara? Karena mereka sudah melihat kalau Yesua itu berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian, itu artinya Yesua itu juga sanggup menyelamatkan aku juga dari kematian kekal. Nah, inilah yang menjadi dasar atau alasan dari orang-orang yang sekarang ini banyak yang bertobat dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya mereka tidak percaya kepada Yesua, mereka tidak percaya Yesua itu Tuhan. Tetapi setelah mereka melihat peristiwa kebangkitan Yesua, dan itu real, betul-betul terjadi, bukan kisah fiktif, tetapi memang Yesua itu bangkit dari kematiannya. Sekarang mereka jadi percaya, saudara. Karena mereka berpikir, kalau Yesua saja itu bisa bangkit dari kematiannya, itu artinya Yesua itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian. Nah, kalau Yesua bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian, maka Yesua pasti juga bisa menyelamatkan aku dari kematian kekal. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di sini, saudara. Kebangkitan Yesua hari ini ribuan tahun yang lalu, itu juga membawa kebangkitan-kebangkitan yang lain. Dan kebangkitan yang juga terjadi sekarang ini adalah kebangkitan atau bangkitnya orang-orang yang mencintai Torah. Orang-orang yang dulu tegar tengkuk atau menolak Torah, sekarang ini tegar tengkuk mereka itu sudah dicabut sama Bapak Yahweh. Sehingga sekarang ini mereka menyadari bahwa Torah itu memang bagian dari iman mereka yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang percaya. Jadi kebangkitan pertama yang dibangkitkan juga bersamaan dengan waktu kedatangan Yesua, itu bangkitnya orang-orang yang mencintai Torah. Orang-orang yang dulu tegar tengkuk menolak Torah, sekarang ini saudara, tegar tengkuknya mereka itu sudah dicabut sama Bapak Yahweh. Dan di situ mereka dibuat menyadari bahwa Torah
itu memang bagian dari iman mereka yang tidak bisa dipisahkan. Torah itu harus mereka lakukan memang sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesua. Nah, nubuatan kebangkitan orang-orang yang mencintai Torah ini dari mana? Nubuatan bangkitnya orang-orang yang mencintai Torah ini datang dari huruf Qaf yang ada di dalam kata kum yang artinya bangkit. Dan huruf Qaf, dua di antaranya itu memiliki arti seperti ini. Yang pertama, huruf Qaf itu memiliki arti to move in a circle, yang artinya bergerak di dalam lingkaran. Nah, bergerak di dalam lingkaran ini, saudara, saya sudah pernah memberitahu, bergerak dalam lingkaran itu bukan berarti kita sedang main tong setan. Bukan ya. Bukan kita itu sedang main komedi puter, terus muter-muter di dalam lingkaran. Tapi bergerak dalam lingkaran itu sedang berbicara tentang perspektif atau sudut pandang Ibrani, atau sudut pandang Torah. Dan otomatis ini sedang berbicara tentang Torah. Dan huruf Qaf itu juga punya arti kos, yang artinya tegar tengkuk, yang memberitahu kepada kita. Nah, saudara perhatikan yang di bawah ini. Kata kos itu memiliki kaitan yang kuat dengan kata malkos, yang artinya the latter rain atau hujan akhir. Dan lebih dalam lagi, saudara, kata malkos itu memiliki arti mencabut tegar tengkuk. Malkos itu sebetulnya dari dua kata, mal dan kos. Mal itu artinya mencabut dan kos artinya tegar tengkuk. Jadi yang pertama yang dibangkitkan bersamaan dengan waktu kebangkitan Yesus hari ini, yang dibangkitkan itu kesadaran orang bahwa Torah itu memang bagian dari iman mereka yang harus dilakukan sebagai orang-orang percaya. Ini yang pertama yang dibangkitkan bersamaan dengan waktu kebangkitannya Yesua. Bahwa Torah itu memang bagian dari imanku yang harus aku lakukan. Yang ngomong seperti ini orang-orang yang tadinya menolak Torah, saudara. Tetapi seiring dengan waktu kebangkitan Yesua, ada yang dibangkitkan juga. Yaitu kesadaran orang yang tadinya menolak Torah, sekarang mereka dibuat sadar bahwa Torah itu memang bagian dari imanku yang harus aku usahakan untuk aku lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesua. Beberapa bulan ini, saudara, saya diminta oleh beberapa orang untuk memasukkan mereka ke dalam grup membaca ayat-ayat Torah. Lalu saya jawab, oke, saya akan masukkan ke broadcast list. Karena kalau grup itu sifatnya khusus untuk jemaat. Maka saya buat khusus broadcast list yang khusus untuk membagikan ayat-ayat Torah yang kita baca juga di tempat ini, saudara. Beberapa bulan ini saya diminta oleh beberapa orang supaya mereka dimasukkan ke grup membaca ayat-ayat Torah. Bahkan minggu ini saja, saudara, itu sudah ada 2 orang yang minta dimasukkan ke grup membaca ayat-ayat Torah. Yang pertama, yang minggu ini minta dimasukkan ke grup membaca ayat-ayat Torah, itu namanya Ibu Endang. Ibu Endang itu mamanya Galuh yang tinggal di Magelang. Lalu yang kedua, namanya seseorang yang bernama, kalau tidak salah, Bapak Immanuel Runtunewe yang tinggal di Manado, saudara. Dan beberapa bulan sebelumnya, itu juga saya diminta oleh beberapa orang untuk mereka juga dikirimi ayat-ayat Torah. Sekalipun sekarang ini, yang kita baca itu sudah bukan Torah lagi. Tetapi kita sudah sampai kitab Tehilim. Kita sudah sampai kitab Mizmor atau kitab Mazmur.
kita sudah bukan di Torah lagi, tetapi kita sudah sampai di Ketuvim. Dan Ketuvim itu kumpulan kitab-kitab suci yang isinya tulisan-tulisan seperti Tehillim atau kitab Mazmur. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saudara, untuk nantinya saya akan mengulang pembacaan ayat-ayat Torah lagi dari awal, seperti beberapa tahun yang lalu. Saya ingat dulu kita pertama kali memulai membaca Torah, itu sekitar bulan Februari tahun 2018, saudara. Jadi sudah berapa tahun itu kita membaca itu? Sekarang tahun berapa? 2025, berarti 7 tahun kita sudah membaca renungan kitab suci, saudara. Dari 2018, dari Torah, sekarang kita sudah masuk ke Ketuvim. Tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bisa saya ulang lagi dari awal kita membaca Torah. Karena saya perhatikan antusias orang-orang sekarang ini banyak juga yang ingin membaca ayat-ayat Torah dalam bahasa Ibrani, juga dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan fenomena ini, saudara. Fenomena munculnya orang-orang yang ingin membaca ayat-ayat Torah, itu sebetulnya menjadi satu pertanda atau menjadi satu bukti bahwa orang-orang yang tadinya tidak tahu Torah, orang-orang yang tadinya ikut-ikutan menyingkirkan Torah karena pengajaran yang salah dari pemimpin gerejanya atau dari pendetanya, sekarang ini mereka justru berlomba-lomba mencari Torah dan mereka berlomba-lomba ingin belajar dari Torah dan mereka juga berlomba-lomba ingin mencintai Torah Yahweh. Jadi pemimpin-pemimpin gereja atau pendeta-pendeta yang sekarang ini mengajarkan Torah tidak perlu dilakukan lagi, nantinya justru mereka ini akan malu, saudara. Dan saya katakan, siap-siaplah malu kalau sebagai pemimpin gereja, Anda tetap mengajarkan Torah tidak perlu dilakukan lagi, siap-siaplah malu. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Yesua yang membawa orang-orang untuk kembali dan mencintai Torah. Kuasanya itu sudah tidak bisa dibendung lagi dengan doktrin teologia manapun, tidak bisa. Ya. Orang-orang yang saat ini mengajar Torah tidak perlu dilakukan lagi dengan doktrin teologia manapun. Saya katakan kalau masih tetap seperti itu, ya siap-siaplah malu. Karena kuasa kebangkitan Yesua yang membawa orang-orang untuk mencari Torah, membawa orang-orang untuk mencintai Torah, kuasanya itu sudah tidak bisa dibendung lagi dengan doktrin teologia manapun. Dan karena saya katakan memang juga, untuk kita bisa ngerti Bapak Yahweh yang mendalam, itu tidak bisa dengan teologia. Sekalipun teologia itu ilmu yang mempelajari Tuhan. Kalau mempelajari Tuhan mungkin bisa. Tapi kalau mempelajari Bapak Yahweh dan Yesua yang mendalam, belum tentu bisa. Kalau mempelajari Tuhan, bisa. Cuman Tuhan yang mana dulu? Saya ambil satu contoh saja, saudara ya. Bukan kenapa-kenapa. Saudara perhatikan yang saudara lihat di depan ini saja. Penerangan yang saudara lihat di depan ini saja. Kalau saudara cari di teologi, saudara tidak akan pernah menemukan penerangan nubuatan yang seperti ini. Coba saudara cari. Tidak akan pernah saudara temukan. Dan saya katakan juga memang sebetulnya untuk kita ngerti tentang Bapak Yahweh, bukan sekedar ngerti tentang Tuhan, itu tidak bisa lewat teologi, tidak bisa. Ya, sekalipun teologi sekali lagi itu ilmu yang mempelajari Tuhan. Tapi untuk mengenal Bapak Yahweh dan Yesua yang lebih dalam, Bapak Yahweh, perhatikan baik-baik. Bapak Yahweh, Yesua dan rahasia-rahasianya itu hanya bisa dikenali dengan iman kita. Paham saudara? Bapak Yahweh dan Yesua itu hanya bisa dikenali dengan iman, gitu loh.
Artinya kalau kamu punya iman percaya dan ingin sungguh-sungguh mengenal Yahweh Elohim Yesua lebih dalam, di situ Ruach HaKodes akan bekerja, memberikan pengertian-pengertian yang dalam. Inilah yang saya sebut, mengenal Bapa Yahweh dan Yesua. Yang lebih dalam itu hanya bisa dikenali dengan iman, tidak bisa dengan cara yang lain. Masih di kata Malkos, saudara. Malkos yang artinya the latter rain atau hujan akhir. Malkos itu adalah hujan yang turun di bulan Nisan atau hujan yang turun di pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April. Hujan akhir itu adalah hujan yang akan membuat setiap tanaman menghasilkan. Lalu perhatikan ini, dan tidak kebetulan kebangkitan Yesua itu juga terjadi di bulan apa ini? Bulan Nisan juga. Ya. Sekarang ini kita sedang masuk dalam perayaan Yom apa tadi? Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung untuk memperingati apa? Kematian atau kebangkitan? Kebangkitannya Yesua. Tidak kebetulan kebangkitan Yesua itu terjadi di bulan Nisan juga. Dan kalau hujan akhir adalah hujan yang membuat setiap tanaman menghasilkan, ini artinya kebangkitan Yesua itu menghasilkan buah-buah pertobatan dari orang-orang yang tadinya tegar tengkuk terhadap Torah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita perhatikan nantinya saudara-saudara sekalian, siapapun orangnya, kalau sekarang ini saudara sebagai seorang pendeta, tetapi saudara tidak mengajarkan Torah, dan saudara justru mengajarkan Torah itu tidak perlu dilakukan lagi. Sekali lagi saya ingatkan, siap-siaplah untuk malu. Kenapa saya katakan siap-siaplah untuk malu? Karena di hujan akhir ini ada hujan pertobatan yang sangat deras, di mana setiap orang itu akan mencari Torah, setiap orang akan belajar Torah, dan setiap orang akan mencintai Torah. Dengan kata lain saya katakan, doktrin teologi yang mengatakan Torah sudah tidak perlu dilakukan lagi, itu sudah menjadi doktrin yang usang dan tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang lagi. Karena sekarang yang membawa mereka untuk mencari Torah itu sendiri siapa, saudara? Ruach HaKodes, Bapa Yahweh sendiri, gitu loh. Lewat apa? Peristiwa kebangkitan Yesua. Yang ternyata kebangkitan Yesua itu juga membawa kebangkitan-kebangkitan yang lain. Dan satu di antaranya yang dibangkitkan itu kecintaan orang terhadap Torah Yahweh. Orang yang tadinya menganggap Torah itu tidak perlu dilakukan karena Torah perjanjian lama, Torah itu kejam dan sebagainya. Sekarang mereka sudah terbuka mata jantungnya. Not-nya itu sudah terbuka, saudara. Ya, dan mereka bisa melihat bahwa Torah itu ternyata tidak kejam. Sing ngomong Torah kejam itu pengajaran yang keliru, pemahaman yang keliru, saudara. Tapi Torah Yahweh itu baik. Bahkan seorang nabi atau raja, ya saya lupa, ada yang mengatakan begini, Torahmu Yahweh itu manis seperti madu. Artinya apa? Torah itu menyehatkan iman kita. Buktinya banyak orang yang konsumsi madu. Betul, saudara? Karena apa? Mereka tambah suplemen madu itu apa? Pengen mereka punya kesehatan yang lebih lagi. Itu artinya Torah itu menyehatkan tidak hanya tubuh kita, tetapi jiwa roh kita itu juga akan ikut sehat. Iman kita itu juga akan ikut sehat, saudara. Jadi sekali lagi saya ulangin, ya, siapapun saudara, kalau Anda seorang pemimpin gereja, kalau saudara masih mengajarkan Torah tidak perlu dilakukan lagi, ya saudara harus siap-siap malu. Karena di hujan akhir ini,
akan terjadi hujan pertobatan besar-besaran. Setiap orang tidak terkecuali dari iman percaya manapun, mereka akan mencari Torah, mereka akan belajar dari Torah, dan mereka akan mencari Torah, dan juga mencintai Torah itu. Ini dampak kebangkitan Yesua yang pertama. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesua itu menjadi jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa Yahweh. Yang artinya kebangkitan Yesua menjadi jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa Yahweh. Itu artinya kita bisa sampai kemana ini? Ke Syamayim atau ke surga, ke rumah tinggalnya Bapa Yahweh suatu hari kelak. Nubuatan tentang kebangkitan Yesua menjadi jalan untuk kita bisa sampai ke Syamayim itu datang dari huruf waw di dalam kata kum yang artinya bangkit. Ini ya, ini huruf waw, ini huruf waw. Di mana huruf waw, satu di antaranya itu memiliki arti connection yang artinya penghubung. Dan penghubung di sini ini sedang berbicara tentang jalan ke Syamayim. Coba kita baca bersama-sama Yohanan atau Yohanes 14. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Di situ dikatakan, jangan biarkan jantungmu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kamu telah mengetahui kemana aku pergi. Dan kamu telah mengetahui apanya itu? Jalannya. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Lalu di situ Yesus menjawab apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang atau sampai kepada Bapa Yahweh jika tidak melalui Yesua. Tidak melalui aku itu tidak melalui Yesua. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesua mengatakan ini, ketika Yesua mengatakan bahwa dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup, waktu itu ketika Yesua mengatakan ini, itu posisinya Yesua itu belum disalib atau sebelum disalib. Nah, ini artinya apa, saudara? Ini artinya Yesua itu tahu bahwa dirinya suatu hari kelak, suatu saat nanti akan mati di kayu salib. Dan Yesua itu juga tahu setelah itu, setelah dia disalib, dia mati, lalu dia akan dikuburkan. Dan setelah dikubur pada hari yang ketiga, Yesua itu akan bangkit dari kematiannya. Dan ketika Yesua bangkit dari kematiannya, Yesua itu akan kembali ke Syamayim. Nah, kembalinya Yesua ke Syamayim inilah yang saya sebut dengan kebangkitan Yesua, itu menjadi jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa Yahweh atau untuk kita bisa sampai ke Syamayim suatu hari kelak. Kenapa kok saya katakan kebangkitan Yesua itulah yang akan menjadi jalan kita, step untuk langkah kita, tapaan untuk langkah kita masuk ke Syamayim. Itu kenapa, saudara? Karena kalau Yesua itu tidak kembali ke Syamayim, kita pun juga tidak akan bisa sampai ke Syamayim. Logikanya begitu, saudara. Paham, saudara ya? Kalau Yesua tidak kembali ke Syamayim, kita juga bisa kembali ke Syamayim atau tidak? Ya enggak bisa, wong Yesuanya di sini. Maka sekarang ini jujur saya agak terkejut. Ya, bahkan terkejutnya terkejut jujut. Karena apa? Ada pengajaran yang mengatakan kalau orang itu tidak menerima baptisan pembaruan karena katanya orang itu dibaptis Yesua langsung di awan-awan, saudara.
Nah, di sini terserang yang saya sebut, saya terkejut-jujut itu ya begitu. Ya. Yesus saja itu baptisnya turun ke dunia ini. Lah kok orang ini baptisnya di awan-awan? Saya cuma mikir banyune nimboning di. Kalau di bawahnya awan-awan, oke lah, ya masih bisa dimasukkan akal. Karena awan-awan itu kan nyimpan banyu, toh? Nyimpan air. Barangkali ngenteni udan, begitu udan dibaptis. Tapi kalau di atasnya awan-awan itu bagaimana? Gitu loh. Ya terus logika saya tak main ke meneh. Oh barangkali Yesua itu bawa timba, nggawa timbo. Ya toh? Karena yang diinjek awan-awan, dia nimbo air di awan-awan. Terus biur baptis, ya baleni meneh biur sampai telos kabeh. Yesua saja itu kembali ke Syamayim, saudara. Ya. Dia ada di dunia dulu. Ketika dia ada di dunia ini, dia dibaptisnya di dunia. Yesus saja itu turun ke dunia ini dulu untuk dibaptis, bukan di awan-awan. Lah kok orang ini dibaptisnya di awan-awan. Heran saya, pengajaran model begini banyak yang mengikuti dan banyak orang yang terheran-heran, gitu loh. Itu yang bikin saya terkejut-jujut itu ya begitu, saudara. Jadi sekali lagi, kalau Yesua itu tidak bisa kembali ke Syamayim, kita pun juga tidak akan pernah bisa kembali ke Syamayim. Tapi setelah Yesua bangkit, Yesua kembali ke Syamayim. Dan kalau kita percaya kepada Yesua, maka kita pun akan sampai ke Syamayim bersama-sama dengan Yesua. Amin. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesua, kita pun juga pasti akan sampai ke Syamayim bersama-sama dengan Yesua. Karena Yesua sudah balik kemana? Ke Syamayim, saudara. Dia bisa kembali ke Syamayim. Itu artinya kalau dia bisa kembali ke Syamayim, dia juga bisa membawa saudara dan saya untuk masuk juga ke Syamayim suatu hari kelak. Saudara percaya? Haleluya. Jadi ini dampak besar kebangkitan Yesua yang kedua. Lalu yang ketiga, dampak besar kebangkitan Yesua. Bersamaan dengan bangkitnya Yesua dari kematian. Perhatikan ini baik-baik. Setan itu juga membangkitkan pekerjaannya. Kenapa kok setan itu ikut-ikutan membangkitkan pekerjaannya bersamaan dengan waktu bangkitnya Yesua itu kenapa? Jawabannya karena setan itu tidak ingin orang percaya kepada Yesua. Maka karena setan itu tidak ingin orang percaya kepada Yesua, maka dengan berbagai cara setan itu berusaha narik orang, saudara. Nah, nubuatan tentang kebangkitan pekerjaannya setan yang berjalan bersama-sama dengan kebangkitannya Yesua ini datang dari huruf mem di dalam kata kum yang artinya bangkit. Di mana huruf mem, satu di antaranya itu punya arti mayim. Yang artinya apa ini mayim? Air yang memberitahu kepada kita. Nah mungkin setelah saudara melihat caption di depan ini, ada di antara saudara yang bertanya-tanya, apa kaitannya air sama kebangkitan pekerjaannya setan? Kaitannya apa? Coba kita baca dulu bersama-sama di dalam kitab Gileana atau kitab Wahyu pasal ke-17 ayat yang ke-15 supaya saudara ngerti yang dimaksud air itu apa. Gileana atau Wahyu 17 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, perhatikan baik-baik, dan dia berkata kepadaku, air yang engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk, adalah kaum dan kerumunan orang dan bangsa dan bahasa. Sekali lagi saya ulangi. Dan dia berkata kepadaku, air yang engkau lihat itu tempat pelacur itu duduk adalah kaum dan kerumunan orang dan bangsa dan bahasa. Nah sekarang saudara perhatikan kata air di situ. Kata air di situ, itu sebetulnya sebuah kata sandi. Atau sebuah simbol dari orang banyak. Atau simbol dari kumpulan besar orang dari berbagai bangsa, kaum, dan bahasa. Dan ini saudara, kalau saya jelaskan lebih dalam,
ini arahnya kuat, itu ke satu kota di dalam satu negara, yaitu Vatikan. Tetapi saya tidak akan bicara itu panjang lebar, karena ini nanti bukan bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saudara perhatikan baik-baik. Kata air di situ itu sebetulnya kata sandi atau simbol dari orang banyak, atau simbol dari kumpulan besar orang dari berbagai bangsa, berbagai kaum, dan berbagai bahasa. Dan nubuatan tentang air ini mengarah kepada pengikutnya anti Hamasyah yang adalah setan itu sendiri. Anti Hamasyah itu tidak lain, setan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, sekarang ini setan itu sedang pakai pengikut-pengikutnya untuk narik orang. Dan kebangkitan pekerjaannya anti Hamasyah atau kebangkitan pekerjaannya setan ini tidak hanya terjadi di momen kebangkitan Yesua tahun ini. Tapi dari dulu sampai Yesua datang nanti, pekerjaan-pekerjaannya anti Hamasyah itu akan terus dibangkitkan. Perhatikan ini baik-baik. Kebangkitan pekerjaannya anti Hamasyah atau pekerjaannya setan itu tidak hanya dibangkitkan di momen kebangkitan Yesua tahun ini, tetapi sejak dulu sampai Yesua datang nanti, pekerjaan-pekerjaannya setan itu akan terus dibangkitkan. Nah, kalau saya tanya, kira-kira yang dilakukan setan sekarang ini untuk menarik orang, termasuk menarik orang-orang percaya, yang dilakukan setan itu apa saja, saudara? Ada yang tahu enggak kira-kira? Tentu saja banyak yang mereka lakukan. Lewat apa? Ya bisa lewat kekayaan. Ya, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena kekayaan. Terus bisa juga lewat apa? Jabatan. Berapa banyak orang yang juga meninggalkan Yesua hanya karena jabatan. Bisa juga lewat pasangan yang tidak satu iman dan satu roh. Itu juga bisa, saudara. Ya, berapa banyak orang yang meninggalkan Yesua hanya karena pasangannya tidak satu iman dan satu roh. Dan sebagainya. Dan masih banyak cara setan yang dia pakai untuk menarik orang, termasuk menarik orang-orang percaya. Tetapi kalau kita perhatikan, ini cara-cara setan yang wujudnya itu kelihatan jelas. Kasat mata jelas banget, itu sangat kelihatan. Ya. Artinya orang itu sadar ketika dia putuskan untuk meninggalkan Yesua, memutuskannya itu karena sadar. Ya, kamu mau kekayaan? Setan ngomong, ikut aku. Lalu orang itu ikut. Ya, toh? Sadar enggak berarti? Sadar. Kamu mau jabatan yang tinggi? Direktur utama? Ikut aku. Setannya ngomong begitu. Terus orangnya ikut. Berarti orangnya sadar atau tidak, saudara? Sadar. Tetapi kalau kita peka, sekarang ini ada satu upaya setan yang dia lakukan untuk menarik orang. Dan caranya itu saya perhatikan sangat smooth sekali. Caranya itu sangat halus, sangat lembut, bahkan hampir-hampir tidak kelihatan. Kalau orang itu tidak peka dan orang itu asal ngikut begitu saja, siapapun orangnya, sekalipun dia seorang pendeta senior pun, orang itu bisa kena, saudara. Ya, saya perhatikan sekarang ini ada satu upaya setan menarik orang. Yang upayanya saya perhatikan caranya itu sangat smooth, caranya sangat halus. Kalau orang itu tidak peka, siapapun orangnya, dia tidak jeli, tidak peka, bisa kena cara-caranya setan itu. Dan cara yang sangat smooth yang sekarang ini dipakai setan untuk menarik orang, itu bisa kita lihat lewat simbol-simbol setan yang sekarang ini sedang disusupkan setan
lewat sesuatu atau disusupkan setan ke sesuatu yang sekarang ini sedang viral atau sedang ngetren. Kira-kira saudara ngerti enggak yang sekarang ini sedang viral dan sedang ngetren itu apa kira-kira? Oh, kalau itu enggak. Ada yang tahu? Yang sekarang ini sedang tren, sedang viral apa? Velocity dance. Ya, tarian velocity. Kalau saya perhatikan saudara, velocity dance itu memang lebih menonjolkan ke gerakan tangan. Ya, kalau kita perhatikan velocity dance itu kan lebih ke gerakan tangan. Sekalipun bokongnya ya melu. Tapi yang lebih dominan itu kalau diperhatikan sebetulnya sihirnya dalam tanda kutip itu ada di gerakan tangannya. Tapi kalau kita perhatikan di gerakan tangan itu saudara, di situ sebetulnya ada simbol-simbolnya setan. Ya, di situ sebetulnya ada simbol-simbolnya setan yang saya sebut. Inilah cara setan yang saya sebut smooth, halus, tidak kelihatan. Orang kalau tidak peka pasti kena. Nanti saya tunjukkan, ya. Yang saya maksud kalau tidak peka pasti kena dan ikut kena. Nanti saudara akan lihat sendiri. Tapi coba kita lihat dulu, kira-kira tren velocity ini seperti apa? Barangkali ada yang belum tahu. Coba kita lihat dulu videonya, saudara. Belakangan ini, setiap kali scroll sosial media, pasti kamu akan menemukan tren velocity. Sebenarnya, apa sih arti tren velocity itu? Yuk simak selengkapnya dalam Female Update. Arti velocity yang sebenarnya adalah tentang seberapa cepat suatu objek bergerak. Tapi di media sosial, istilah ini merujuk pada teknik editing video yang mengatur kecepatan di bagian tertentu. Ada yang dipercepat atau diperlambat, hingga hasilnya jadi lebih dinamis dan estetik. Tren ini nggak cuma soal editing, tapi juga gerakan tangan khas yang sering kita lihat di TikTok dan Instagram. Selama Ramadan 2025, tren velocity jadi aktivitas seru saat bukber dan diikuti semua kalangan usia. Saking populernya, tren ini bahkan sampai diikuti idol K-pop seperti Heart to Hearts dan ENHYPEN loh. Populer sekali ya tren yang satu ini, bahkan jadi kegiatan wajib ketika kumpul bersama. Kalau kamu sudah ikut tren ini belum saat bukber? Sudah ikut belum? Ayo ngaku, siapa yang sudah ikut joget-joget velocity? Nah ini velocity saudara, yang sekarang ini sedang tren, sedang viral. Lalu pertanyaannya begini, di mana letak simbolnya setan di tren velocity ini? Kira-kira letak simbolnya setan itu ada di mana di tren velocity ini? Ada yang tahu? Di tangan, ya memang di tangan. Kan saya sudah ngomong, velocity itu lebih menonjolkan gerakan tangan. Tapi tangan atau jari yang bentuk seperti apa? Ada yang mengatakan segitiga. Bu Eka seperti itu. Simbolnya setan di gerakan velocity ini, gerakan tangan velocity ini, itu yang seperti ini saudara. Ya, betul seperti yang dikatakan Bu Eka. Nah ini adalah satu di antara simbolnya setan. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa jari yang membentuk seperti ini disebut simbolnya setan? Kalau saya katakan, saya tunjukkan seperti ini, mungkin saudara sudah tahu, wah itu kuno Pak. Itu materi kuno, saya sudah tahu sejak dulu. Kalau tangan yang begini ini, ya itu simbolnya setan. Cuman saudara ngerti artinya atau tidak? Kenapa kok jari tangan yang bentuk seperti ini disebut simbolnya setan itu kenapa? Itu karena jari yang membentuk seperti ini dalam heavy metal Satan fingers itu memiliki arti. Artinya apa? Artinya ini, I wolf o Satan. Yang artinya apa ini? Aku cinta siapa? Setan. I wolf itu singkatan dari I love you dalam bahasa Inggris. O itu penambahan kata yang membuat kata I love terdengar lebih lucu atau lebih ekspresif. Sedangkan Satan adalah setan itu sendiri. Jadi ini kalau saudara pengen ngerti, saudara mungkin sudah ngerti yang beginian ini memang simbolnya setan. Saya ngerti dari dulu. Cuman saudara ngerti artinya atau tidak?
ternyata simbol tangan seperti ini saya sebut sebagai tangan yang sedang bicara. Sedang bicara apa, saudara? I wolf, oh Satan, yang artinya aku cinta setan. Ini yang ditulis di depan. Ini kan tangan ini sama dengan simbol ini. Ini jari yang membentuk seperti ini dalam heavy metal, Satan fingers, itu artinya I wolf, oh Satan, yang artinya aku cinta setan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Simbol seperti ini juga mengarah ke satu makhluk yang tubuhnya itu tubuh manusia, tapi kepalanya kepala kambing. Siapa dia? Baphomet. Coba kita lihat videonya bersama-sama supaya kita lebih berhati-hati lagi. Perhatikan baik-baik. Ini gerakannya velocity. Awalnya begitu. Nah, perhatikan tangannya. Begitu digabungkan. Perhatikan baik-baik setelah ini jadi apa? Jadi apa itu? Baphomet. Ya. Tidak boleh kita lakukan. Termasuk seringkali anak-anak muda begini-begini ini. Apa ini? Oh, duit. Benar, duit ini. Cuan ya bisa. Tapi biasanya kalau dari adopsian Korea ini apa? Sarangeo itu apa? I love you, gitu loh. Kalau begini digabung sama begini yang kemudian digabungkan jadi satu, jadi kepala Baphomet. Jadilah apa, saudara? Kita lihat ini. I wolf, oh Satan, ngerti? Sarangeo setan, ngerti, saudara? Dengan kata lain, saudara itu sedang ngomong sarangeo setan, ngerti enggak? Pada waktu saudara mainkan gerakan jari tangan saudara, ngikutin tren velocity ini, saudara gini-gini ditekuk begini, jadikan satu, terus begini. Saudara dengan kata lain itu sedang mengatakan apa ini? I wolf, oh Satan, setannya ngamuk ini. Yang artinya aku cinta setan. I wolf itu singkatan dari I love you dalam bahasa Inggris. O penambahan kata yang membuat kata I love itu supaya terdengar lucu dan ekspresif. Sedangkan Satan itu Satan atau setan itu sendiri, saudara-saudara sekalian ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam velocity ini kita bisa melihat ada simbol setan di dalamnya. Ada simbol-simbolnya setan di dalamnya. Dan kalau sekarang kita sudah tahu itu simbolnya setan, ya jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan lagi. Secara khusus anak-anak muda di tempat ini, maupun dimanapun kalian mendengarkan firman ini dari manapun, ya jangan gampang ikut-ikutan tren. Selidiki dulu ada penyusupan atau tidak di dalam tren itu. Jangan asal ikut-ikutan. Seringkali saya perhatikan anak-anak muda, begitu ada tren baru, langsung diterima begitu saja, tidak diselidiki dulu. Ya coba selidiki dulu ada penyusupan atau tidak di dalam tren itu. Jangan asal ngikut. Karena setan sekarang nyusupnya itu tidak pakai muka yang serem, saudara. Ya, setan itu ketika dia menyusup, dia tidak lagi memakai wajah yang seram itu, tidak pakai. Kenapa kok dia tidak pakai wajah yang seram? Beda sama angkatan babe kita dulu, ya toh. Nek cerita tentang setan kan, wah setan itu rupane wah ngeri. Raine hancur kabeh. Gegere bolong. Ya toh nek ngombe mangan bablas mburi. Ya memang bablas mburi. Itu kan cerita orang tua dulu, saudara. Yang saya sebut setan itu dulu kalau nyusup wajahnya serem. Tapi begitu dia tahu wajah serem wis ra payu, dia pasang wajah cantik. Dia pakai cara-cara yang cantik. Dia main cantik sekarang, ya.
Dia pakai cara-cara yang halus. Karena dia tahu kalau pakai wajah serem, orang tidak akan mau, saudara-saudara sekalian. Tapi satu di antara cara yang dipakai setan adalah simbol-simbol. Yang kalau kita tidak peka, kita tidak jeli, asal ngikut begitu saja, saya jamin siapapun orangnya, sekalipun dia seorang pendeta senior, bisa kena, saudara. Dan jujur, saudara, saya sangat menyayangkan. Ya, kenapa saya sangat menyesalkan dan menyayangkan? Karena saya mendapatkan informasi teman-teman kita, teman-teman saya yang ada di Tirtoyoso, ternyata juga ikut-ikutan tren velocity ini, saudara. Saya dapat informasi teman-teman kita yang ada di Tirtoyoso itu justru ikut-ikutan tren velocity ini. Coba kita lihat ya, mereka yang lagi joget-joget velocity ini, coba kita lihat. Ya, coba kita lihat lagi. Perhatikan tangannya, sama. Sekali lagi saya putar. Perhatikan tangannya. Lihat, ya, sama atau tidak? Sama. Ya, tolong di pause dari situ. Ya. Saya minta tolong, saudara. Yang kenal mereka nanti tolong dikasih tahu. Ya, tolong dikasih tahu simbolnya setan jangan dibawa masuk ke gereja. Apalagi itu di depan mimbar, ada yang di mimbar. Terus di atasnya ada nama Yahweh. Atasnya nama Yahweh tapi jogete. Jogetan setan. Wah, ini bahaya. Maka jujur saya sangat menyayangkan teman-teman kita yang ada di Tirtoyoso justru ikut-ikutan tren velocity ini. Ya, nanti yang kenal dengan mereka tolong dikasih tahu. Karena walau bagaimanapun, di sini ada orang-orang yang dulu pernah menjadi bagian di dalam Kehilat Mawar Sharon. Seperti apa? Siapa ini? Wah, ini ada Bowo ini, anak-anaknya ini. Bojone di Tanti. Tanti ada enggak? Oh, Tanti ra. Nek Tanti sing joget malah rapopo. Ya toh? Oh, dia biasa jaipongan. Ya toh, nek Tanti sing joget rapopo. Juga jangan velocity-an lagi di depan mimbar. Ya, mimbar itu satu tempat yang dikuduskan, tempat yang kudus. Apalagi di atasnya ini ada nama Yahweh, ini ada di mimbar, terus ternyata jogetnya joget setan, saudara. Ya, jadi nanti minta tolong yang kenal mereka tolong dikasih tahu atau nanti suruh nonton video saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 3 hal yang dibangkitkan juga bersamaan dengan waktu kebangkitan Yesua. Kalau kita perhatikan dari awal kita mendengarkan firman ini, yang dibangkitkan itu tidak hanya yang baik, tetapi yang tidak baik juga ikut dibangkitkan bersamaan dengan waktu kebangkitan Yesua. Dan asal saudara tahu, perhatikan ini baik-baik ya, yang tidak baik yang ikut dibangkitkan bersamaan dengan momen atau waktu kebangkitan Yesua, tujuannya itu tidak hanya untuk narik orang-orang percaya. Perhatikan ini baik-baik. Tujuan dibangkitkannya yang tidak baik, kebangkitan pekerjaannya setan itu juga diizinkan dibangkitkan. Itu kenapa? Yang pertama yang kita mesti ngerti, tujuannya itu tidak hanya untuk narik orang, tidak hanya untuk narik anak-anak Tuhan, tidak hanya untuk narik orang-orang percaya, tapi ada satu tujuan yang sangat penting yang saudara mesti ngerti dan saudara mesti ambil keputusan untuk tidak masuk dalam pekerjaan setan yang tidak baik yang ikut dibangkitkan di momen atau waktu kebangkitan Yesua ini. Tujuan itu adalah selain untuk menarik anak-anak Tuhan, tujuan dibangkitkannya yang tidak baik
itu juga untuk menampi orang-orang percaya. Kita mesti ingat, waktu-waktu ini adalah winnowing time atau waktu penampian. Waktu penampian itu sedang dikerjakan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu akan melihat orang yang imannya betul-betul murni kepada Bapak Yahweh dan Yesus saja. Dialah yang nantinya akan dimasukkan dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik. Tujuan yang tidak baik diizinkan dibangkitkan. Sama seperti peristiwanya Menara Babel. Ya, kalau saudara melihat peristiwa Menara Babel. Menara Babel itu suatu hari Bapak Yahweh itu sedang melihat ke bawah. Terus di situ Bapak Yahweh ngomong-ngomong begini. Lihatlah orang-orang yang membangun Menara Babel itu. Mulai hari ini apa yang mereka rindukan tidak ada yang tidak terlaksana. Kalau tidak ada yang tidak terlaksana berarti diizinkan atau tidak? Diizinkan. Padahal Menara Babel dengan kata lain itu menara apa? Menara kesombongan. Kenapa kok disebut menara kesombongan? Karena mereka merencanakan membangun menara itu, tapi puncaknya di mana? Di langit. Langit itu bahasa Ibraninya Syamayim. Sedangkan Syamayim itu artinya tidak hanya langit, tetapi juga tahtanya Bapak Yahweh. Nah, kalau puncaknya mau dibangun di langit, itu artinya mau menyamai Bapak Yahweh. Inilah yang disebut dengan menara kesombongan. Tapi apakah Bapak Yahweh hancurkan saat itu pas dibangun? Tidak. Diizinkan dulu. Batunya disusun satu persatu, sampai akhirnya menjadi satu bangunan menara yang kokoh. Dan betul-betul ujungnya, puncaknya itu ada di langit, saudara. Diizinkan enggak itu? Diizinkan. Jadi kalau kita perhatikan, kebangkitan pekerjaannya setan itu juga diizinkan terjadi waktu-waktu ini. Tapi kita mesti ngerti, kebangkitan itu tidak hanya untuk narik anak-anak Tuhan. Tidak hanya untuk narik orang-orang percaya. Tetapi kebangkitan itu juga sebagai alat penampian. Jadi kalau itu sebagai alat penampian, berhati-hatilah. Melekatlah dengan Bapak Yahweh. Karena saya percaya ketika hidup kita melekat dengan Bapak Yahweh, saya percaya hidup kita pasti aman di tangan Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Yang terakhir saya mengucapkan hak bikurim syameah. Bapak Yahweh memberkati. Saudara bangkit berdiri, jabat tangan, ucapkan hak bikurim syameah. Di kanan kiri muka belakang saudara katakan Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.